udah punya ide bagaimana cara ngatasinya. Gua punya ide bagaimana kalau kita pakai relay latching. Kali ini kita akan buat satu sirkuit lagi. Males banget ya kerjanya. Tapi ya kerjain aja lah. Di sini udah ada beberapa yang harus ditunjukkan semuanya di sini. Dan saya belum memenuhi syarat ini ya. IDE, EMD, EMS, BSPD harus melalui power stack. Susah juga. Kemudian ini BSPD dia harus punya core system proteksi, brake-nya juga punya proteksi. Dan BSPD-nya saya belum tentukan sensor arusnya, dan IMD-nya juga saya belum tahu set point-nya berapa. Oke, banyak sekali pekerjaan kita hari ini. Berdasarkan sistem yang saya punya itu kayak gini. Jadi saya agak rada pesimis gitu cuy. Jadi berbeda power stack itu mungkin maksudnya adalah satu relay satu kali ya, satu perangkat satu relay gitu kali ya. Saya juga nggak tahu nih. Kalau gitu ya ini udah nggak bisa ini, ya kan? Oh, kemarin tuh saya ada ngakalin pakai reset relay ya. Saya coba cari relay. Jadi gue udah punya ide bagaimana cara ngatasinya. Gue punya ide bagaimana kalau kita pakai relay latching yang bisa dual latch, double coil latch type. Jadi ada satu switch bisa ngeset, ada satu coil bisa ngereset. Jadi nanti kalau dia hubung dia ngeset, kemudian nanti dia ngereset, kayak gitu-gitu aja tuh. Nah ini bagus nih. Gue juga pikiran bikin ini aja kemarin ya, latching relay. Sekarang gue mau loading ini dulu. Oke, gue sekarang mau nambahin library untuk si latching itu. Latchingnya gue add. Oke, gua punya apa tuh di sini? Gua F5 dulu. Oke, sekarang gua punya ini. Bener kan? Oke. Sekarang gua mau Benotex. Sekarang gua mau telanjur nih. Sekarang gue mau lihat library-nya sekarang. Scope dulu ya. Oke, sekarang gue mau nambah library-nya sekarang. Gue project aja. Jadi sini ada sys Mac. Oke, udah ada ya. Saatnya baru kita coba buka kayak ini nih. Sekarang gue cari di sini yes. Gue pakai ini sekarang. Sekarang gue C juga. Gue E dulu. Sekarang gue cari ini footprint.
mantap. Gua pakai 3 biji bos. Di coil 1 ini adalah untuk latching yang setnya 1/12 ya kan, untuk latching plus minus. Jadi kita udah nggak pakai ini lagi nih, kita nggak pakai ini lagi. Ini gue delete. Ini semua gue delete. Ini sekarang gue mau delete. Ini gue kasih masukin sini nih. Gue mau masukin normally close. Kasih ke VDC. Normally open, normally close. Sekarang gue mau masukin ini tombol resetnya gimana sih? Oke, resetnya itu kehubung sama ground. It's okay, it's not problem. Berarti ini juga terhubung sama ini terhubung sama ini. Input oke. Terus untuk koilnya ada banyak cara ya kan. Ada banyak cara untuk ngurusin si coil ini. Caranya adalah nanti ada rangkaian pemakainya gitulah. Rangkaian, gue mulai dari BMS aja dulu lah. Kalau BMS tuh gampang, gue kasih lihat dulu dataset gue. Gue kasih tahu di sini. Gue off dulu, gue cari dulu. Jadi bisa kalian lihat untuk BMS yang saya pakai bisa langsung gunain relay aja dengan maksimal coilnya 175 mA coil. Ini syaratnya, ini langsung ke outputnya. Tapi apakah bisa? Kita lihat di sini. Untuk double coil latching, dia akan latch type-nya ini, coilnya resistannya kalau set sekitar 1028. Jadi dia kalau mau set dia bisa sampai 12 mA arus yang bisa dilewatinya. Jadi it's okay, berarti bisa ya. 175. Langsung aja ini ke BMS, ininya ke BMS. Nah sedangkan ininya ke MS status.
Sudah, kita cari sekarang yang normal BSPD. Gua kasih BSPD. Gua liat BSPD gua dulu ya. Enter sheet. Oke. Ternyata ini dia akan dan oke, dia akan nyala N jika salah satunya N. Jadi kalau ada kesalahan dia akan masih logika 1. Apakah bisa output dari 4081? Gua cari dulu 4081. Gua skip. Jadi gua udah lihat untuk BSPD-nya, ternyata untuk BSPD-nya dia akan logika 1 kalau ada kesalahan. Dan ketika saya cek kembali, output dari 4081 ini adalah 10 mA. Jadi tidak sesuai, tidak cukup ya untuk menyalakan si relaynya. Caranya gimana? Akan kita kali dengan transistor biasa aja. Tapi gua mau ngurusin nanunya dulu. Nah, ini gua ganti dengan ini. Ini akan gua ganti dengan ini. BSPD gua juga gua kasih lah. Gua kasih normal open. Jadi ini gua kasih kayak gini. Jadi BSPD nya nggak bisa. Gua pakai N2 kayaknya cocok ya deh. Gua mau lihat dia 10 mA, base current 10 mA. Jadi gua pakai N2 aja. N22A. Ya udah, yang ada ini ya sudahlah. Gua pakai sekarang N2219 datasheet. Nggak ada yang biasa aja Pak ya. NPN aja kok banyak betul jenisnya. Aku mau cari yang NPN lah.
1 gue cari yang sekarang TIP 41 aja lah. Anjir gede banget. Gue cari yang kecil-kecil aja. Ini nama ampere ya. Yang MBT PC413 ada nggak ya? Gue pengen cari resistor yang kecil-kecil aja. Ini aja dah. Duh. Ini aja lah. Ini gua kasih kayak gini nih. Gua kasih ke ground. Nah, ini untuk yang BSPD status. Sekarang yang IMD ini agak ribet juga nih. Caranya gimana gue supaya dia harus buang. Gue cari yang PNP aja lah. PNP seingatku PC 558 aja lah. Nah nih bener nih X.
anggap aja kayak gini nih. Nah udah kayak gini aja lah, capek juga cuy. Oke, nih MD status. Widih, no drama kayak ginian lagi. Sekarang ini gua balik jadi Y. Nah ini hapus. Sekarang AMS juga. BSPD status ambil dari sini karena terpisah kan. Nah sekarang gua coba supaya dia normally close aja. Jadi ini gua ngambil dari sini, kemudian comnya aku hubung ke sini, urus aja dia kayak gini. Oke, ini normally open, normally close. Oke, normally open lagi, gua masuk ke normally close lagi. Nah baru dari sini masuk ke ini ya, iya kayak oke. Ke air signal. Ini ya kesini maksudnya. Jadi precast harus dari sini, discharge ke sini. Ini ke R plus ya. Nah kayak gini nih, mantap kan. Nah resetnya udah gua tulis di situ. Nah, ini adalah rangkaian baru nih sekarang ya. Sekarang udah kayak gini nih. Well. Ini apa sih? Ya itu sama lah. Semuanya bisa dimengerti. Ini udah pas. Sekarang gua masuk ke
Oke, ini BSPD status.